Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis stabilitas tanah ya. Jika di minggu lalu kita sudah belajar pengantar stabilitas tanah, apa sih definisi stabilitas tanah, lalu tujuannya untuk apa, kemudian prinsipnya seperti apa. Ya, diawali dari ini. Jadi Indonesia itu memiliki beberapa jenis tanah yang cukup tricky dalam pengerjaannya jika digunakan untuk proyek konstruksi. Salah satunya yang pertama jenis tanah lunak ya. Jadi tanah lunak itu banyak di daerah timur Sumatera, kemudian di pantai utara Jawa, selatan Kalimantan, terus Papua. Jadi jika suatu wilayah memiliki tanah lunak, maka jika digunakan sebagai proyek tidak bisa langsung serta-merta dibangun gitu ya, harus ada treatment tertentu yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas dukung dari si tanah itu sendiri. Nah, selain tanah lunak, di Indonesia juga ada potensi terjadi likuifaksi ya. Ini petanya sudah dipetakan oleh Kementerian SDM. Jadi seperti yang kalian tahu di tahun 2010 ya, di Sulawesi ada likuifaksi. Nah, ternyata potensi likuifaksi itu tidak hanya ada di Sulawesi, tapi juga ada nah ini ada yang wilayah merah ini yang sangat berpotensi. Ini seperti ini ya. Lalu kemudian kuning ada di utara dan selatan Sumatera. Kemudian sebagian besar dari Sulawesi, NTT, TB, Maluku. Kalau di tanah lunak itu bisa di PVD, vakum, preloading. Kalau di daerah yang rentan terjadi likuifaksi, maka juga tidak bisa langsung digunakan untuk proyek konstruksi. Harus ada stabilitas tanah, misalnya dynamic compaction atau fibro flotation. Nanti berikutnya kita akan bahas masing-masing metode itu. Jadi dua problem besar yang dihadapi Indonesia di bidang geoteknik itu, Indonesia berpotensi karena memiliki tanah lunak dan potensi terjadi likuifaksi. Kemudian ini jadi kriteria geoteknik yang digunakan untuk mengevaluasi suatu proyek. Nih ya, jadi untuk mengurangi kompresibilitas, meningkatkan kekuatan, mengurangi permeabilitas, meningkatkan permeabilitas, mengurangi dampak bencana likuifaksi, dan mengatasi masalah lingkungan. Ini kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis perbaikan tanah. Ada perilaku tanah yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, bebannya, kemudian jenis tanah. Jadi intinya faktor yang pemilihan jenis tanah ini seperti yang di minggu lalu sudah disinggung di konsepnya. Jadi apa sih masalahnya? Kemudian baru kita tentukan solusinya. Jangan sampai kalau kalian seorang dokter, maka kalian akan salah memberikan obat ya. Karena nanti usaha yang kalian lakukan bisa jadi sia-sia. Kemudian jadi perlu mengidentifikasi kekurangannya, lalu baru mulai merancang atau mengimplementasikan perbaikan sesuai dengan masalah yang ada di lingkungan proyek tersebut. Ini adalah beberapa masalah yang biasanya terjadi di proyek ya. Ini ada lateral deformation, ada sliding, ini jalannya. Ini bangunannya nggak apa-apa, tapi ternyata lingkungan di sekitarnya yang tidak. Jadi intinya kalau di stabilitas tanah itu yang distabilkan tidak hanya tanah yang ada di bawah bangunannya, tetapi juga seluruh tanah yang ada di lingkungan dari si proyek itu sendiri gitu ya. Karena kalau tidak, nanti bangunannya aman nih sudah distabilitas, tapi lingkungan sekitarnya nanti tidak. Itu juga bisa berbahaya karena bisa menimbulkan masalah bagi bangunan yang sudah dibangun. Lalu ini ada masalah likuifaksi ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tanah lunak ya. Jadi kalau tanah lunak belum diberi treatment atau belum distabilkan itu, maka dia tidak bisa langsung dibangun. Ini kalian lihat aja orang di sini berjalan, dia bisa masuk ke dalam gitu ya. Jadi kalau menjumpai tanah seperti ini harus distabilitasi dulu sehingga dia layak untuk dibangun proyek di atasnya. Nah, ini adalah jika kalian ketemu tanah itu dalam suatu proyek, maka apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kalau bisa hindari, maka hindari area tersebut. Ya, jadi kalau bisa yang lain, kenapa tidak? Nah, kalau emang harus banget di situ, baru kalian melakukan stabilitas tanah. Dimulai dari yang paling murah itu mengganti tanah dasar. Jadi kalau misalkan tanahnya jelek 1 meter gali
terus lalu ganti dengan timbunan, lalu kita padatkan gitu ya. Jadi mengganti tanah dasar itu adalah opsi yang paling murah, tapi dia hanya bisa dilakukan kalau tanah yang akan distabilisasi itu dangkal. Kemudian kalau tidak bisa menghindari dan tidak bisa mengganti tanah dasar, yang lakukan berikutnya adalah redesign. Kita mendesain ulang untuk mengakomodasi kondisi lahan atau tanahnya. Nah, kalau upaya-upaya itu tidak bisa dilakukan semua, yang terakhir baru kita memperbaiki tanah dasar untuk meningkatkan propertiesnya. Nah, di minggu lalu itu kan ada banyak banget ya tipe teknik perbaikan tanah, dari mulai free bore flotation dan seterusnya. Sebenarnya berdasarkan apa sih penggunaan itu? Nah, kalau di SNI itu sudah dikelompokkan tuh. Jadi, tipikal teknik perbaikan tanah itu didasarkan dari ukuran butirnya. Jadi, kalau yang butir halus, di sini kalian lihat ukuran lempung, ini efektif ya, dia menggunakan kolom batu, stone kolom, PVD, dynamic replacement, prekompreksi, dan seterusnya. Nah, nanti kalau kerikil dia ini. Lah taunya dari mana ukuran butir itu? Dari uji penyelidikan tanah lapangan, ya, dari grain size analysis. Nanti akan tahu, oh persentase tanahnya sekian, berarti dia masuk kelompok tanah kerikil, oh masuk kelompok tanah pasir, lanau, lempung, dan sebagainya. Nah, dari situ kalian tahu, berarti kira-kira cocoknya pakai yang mana. Jadi tipikal teknik perbaikan tanah itu ada 3, chemical, mechanical, dan drainage. Bedanya apa? Kalau yang chemical itu kita menggunakan bahan kimia. Kalau yang mechanical itu kita menggunakan alat. Jadi yang menjadi key point adalah penggunaan alat. Nah, drainage itu kita memanfaatkan sistem drainasi pada tanah. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi ini diambil contoh untuk chemical ada 3, growting, DCM, CFG. Untuk mechanical ada fibro flotation, fibro replacement atau stone column, dan dynamic compaction. Untuk yang drainage ada 2, preloading plus PVD dan vakum. Nanti kita bahas satu-satu. Dimulai dari yang pertama adalah growting. Jadi ini growting, prinsipnya adalah kita memasukkan bahan kimia ke dalam tanah. Nah, si growting ini sendiri juga dibedakan ada 5 ya. Slurry growth, itu dengan menginjek, harapannya bahan growting yang kita masukkan ke dalam tanah akan menyebar ke tanah, mengisi void atau rongga-rongga yang ada di tanah. Voidnya bisa udara maupun air. Lalu ini ada chemical growth, compaction growth. Jadi kalau compaction growth, dia selain memasukkan bahan kimia juga memberikan compaction, tekanan pada tanah. Kemudian ada jet growth, fracture growth. Ini tekniknya. Jadi prinsip dari growthing itu memasukkan bahan kimia ke dalam tanah untuk meningkatkan soil propertiesnya. Jadi dalam memilih metode growthing apa yang akan dilakukan itu juga tergantung dari jenis butiran tanahnya. Nah, di sini kalau dari mulai lempung ya sampai gravel dan boulder. Jadi kan tadi ada macam-macam metodenya nih. Nah, kalau dia batuan besar, boulder, maka dia paling ekonomis menggunakan semen suspension gitu. Intinya dengan ada ini kalian bisa lebih tepat sasaran. Misalkan kalian tanahnya lempung, kalian beli semen suspension itu tidak match gitu ya. Itu jadi intinya growthing adalah memasukkan bahan kimia ke dalam tanah. Bahan kimianya bisa semen. Jenis-jenisnya itu disesuaikan dengan butiran dari tanah di proyek itu sendiri. Jadi apakah dia lempung, lanau, pasir, ataupun kerikil. Nah, ini adalah prinsip growthing. Jadi kita memasukkan alatnya. Lalu ini di sini ada casing ya. Nah, casingnya diangkat sedikit, nanti cairan growthnya ini masuk 1 meter misalnya, lalu diangkat lagi 1 meter, cairan growthnya akan masuk tuh hingga akhirnya sampai di permukaan dan alatnya kita angkat tuh ya. Jadi kita menginjek sesuatu ke dalam tanah. Kemudian yang kedua itu DCM. DCM itu adalah deep cement mixing. Nah, ini jadi deep cement mixing itu, pada deep cement mixing itu prinsip kerjanya kita memasukkan alat ke sini. Kemudian dia tidak mengeluarkan tanah, tapi dia menekan tanah ke bawah ya, ini kalian nih, sambil dia memasukkan bahan semen di dalamnya. Jadi ditekan ke bawah lalu diisi oleh si bahannya tadi.
itu sampai kedalaman yang diinginkan. Nah, ini adalah hasil dari deep cement mixing. Jadi pertama positioning alatnya ini ya, kemudian kita mixing tanahnya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya akan seperti kolom-kolom ini ya. Nah, ini diameter dari DCM, deep cement mixing ini berkisar antara 0,6 sampai 1 meter. Itu jadi ini adalah metode DCM. Nah, ini pelaksanaan DCM di lapangan. Jadi ini ya mirip bore pile. Kalau kalian tahu, besok kalau kalian belajar rekayasa pondasi, ada yang namanya bore pile, pondasi dalam. Jadi ini tadi DCM kolomnya yang berisi semen grout, kemudian di atasnya dibangun cushion, baru ini pondasi. Jadi ini tanahnya jelek kan, tanahnya jelek, harus distabilisasi, nggak bisa langsung ditaruh pondasi di bawah sini, mungkin bisa terjadi settlement atau penurunan. Nah, biar stabil maka dibangun DCM kolom. Caranya tadi memasukkan alatnya neken tanah, ruangan yang terjadi akibat penekanan alat itu diisi oleh semen. Ini ya, kemudian membentuk kolom-kolom yang seperti tadi. Nah, kalau sudah atasnya dibangun cushion, baru bisa dibangun bangunan di atasnya. Jadi kalau biasanya kan kalau tanah yang baik dari tanah dasar langsung pondasi ya, ini enggak, dia ada DCM kolomnya. Jadi ini ingatin lagi ya, kalau grouting itu prinsipnya memasukkan cairan grout ke dalam tanah ya, disesuaikan dengan butirannya. Nah, kalau DCM itu deep cement mixing, itu dia membuat kolom dari semen. Kemudian yang berikutnya adalah CFG. CFG adalah semen, fly ash, dan gravel. Iya, di CFG pile atau semen, fly ash, gravel ini sama prinsipnya, hanya yang beda adalah materialnya. Jadi dia terbuat dari semen dan fly ash yang dimix dengan gravel atau kerikil, nanti membentuk tiang-tiang seperti ini ya. Jadi si CFG ini dia banyak digunakan karena dia cepat dan dia lebih hemat dibanding dengan metode pile yang lain. Ya, jadi prinsipnya sama tadi. Dia membangun pile, lalu atasnya ada cushion, baru atasnya lagi dibangun pondasi. Nah, ini contoh CFG di lapangan. Nah, jarak antar pile-nya ini adalah 3D sampai 5D. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya itu 3D sampai 5D. Artinya tergantung dari diameter si pile-nya itu sendiri. Ya, kalau misalkan pile-nya 30 cm berarti bisa 90 sampai 150. Jadi yang pertama ini ya, memasukkan tadi ada dari semen, fly ash, dan gravel, kemudian di cutting, kemudian kita bikin pile cap-nya. Nah, baru di layer. Ini layer, terus atasnya baru dibangun pondasi. Itu untuk chemical. Jadi chemical adalah memasukkan bahan kimia ke dalam tanah intinya. Bisa grouting, DCM, atau CFG. Nah, sekarang berikutnya adalah metode mechanical. Jadi titik beratnya pada penggunaan alat-alat mekanik untuk memperbaiki tanah. Yang pertama adalah vibroflotation. Jadi prinsipnya vibroflotation adalah kita memasukkan alat ke dalam tanah, kemudian kita getarkan hingga tanah itu menjadi padat. Biasanya vibroflotation itu digunakan pada tanah berpasir. Ini ya, jadi kalian tahu bahwa tanah berpasir itu butirannya bersifat lepas antara satu dengan yang lain. Kalau kalian ambil segenggam tanah, lalu kalian buka tanah kalian, maka butiran tanahnya akan bersatuan. Ya, itu menunjukkan bahwa tanah pasir bersifat loose. Nah, caranya itu kita masukkan alat, kemudian kita getarkan pertama 20-30 detik hingga butiran tanahnya akan lepas. Kemudian kita getarkan lagi, nanti dia akan menyatu dan memadat. Itu adalah prinsip dari vibroflotation. Nah, ini beberapa kendala yang dihadapi pada penggunaan metode vibroflotation. Salah satunya adalah jika mayoritas tanah di daerah tersebut adalah lempuh, itu dia sulit untuk digunakan metode vibroflotation. Nah, ini adalah contoh alatnya. Ini tanah berpasir, kemudian kita masukkan alatnya, kemudian digetarkan hingga tanah di lokasi tersebut menjadi padat. Ya, salah satu contoh proyek yang menggunakan metode vibroflotation adalah Bandara Ngurah Rai. Jadi Bandara Ngurah Rai itu kan ada perluasan ya di daerahnya, di reklame. Nah, bagian reklamenya itu dipadatin menggunakan vibroflotation. Ini tahun lalu kakak kelas kalian KKL ke sana.
Kemudian yang kedua, tipikal teknik perbaikan tanah mekanikal adalah fibro replacement atau stone column. Jadi ini mirip dengan fibro flotation. Bedanya adalah, nah ini, jadi fibro replacement adalah kombinasi antara fibro flotation dengan gravel backfill. Jadi gini, ini kita masukkan alat penggetar. Nah, sambil dia menggetarkan si tanah agar padat, dia juga mengisi lubang yang dihasilkan oleh tersebut dengan gravel atau kerikil, sehingga nanti akan terbentuk kolom batu gitu ya, stone column yang tersusun dari material gravel ini. Jadi prinsipnya tadi kita masukkan alat sambil dia digetarkan. Nah, lubang yang dihasilkan itu diisi oleh si gravel sehingga terbentuk stone column. Ini contoh proyek yang menggunakan fibro replacement adalah Bandara Soekarno-Hatta Airport. Ya, ini contohnya alat untuk fibro replacement. Nah, ini adalah kerikil yang akan dimasukkan ke dalam tanah. Ini alatnya. Jadi sambil dia menggetarkan, kalau fibro flotation dia cuma getarin aja hingga menjadi padat. Nah, kalau fibro replacement ini dia menggetarkan, kemudian memasukkan kerikil yang ada di sini ke dalam tanah, sehingga hasilnya akan seperti ini nih. Ini stone column. Ini kalau kita lihat dari atas ya. Kalau dari bawah, maka dia akan panjang-panjang dari dalam bentuk yang terisi dari si gravel atau kerikil. Nah, dari sini baru bisa dibangun konstruksi gitu ya. Jadi fibro flotation sudah, fibro replacement sudah, yang berikutnya adalah dynamic compaction. Dari namanya kalian sudah tahu. Oh, ada tekanan atau compaction. Ya, ini jadi prinsipnya adalah kita memukul-mukul tanah dengan alat gitu ya. Dia biasa digunakan pada tanah pasir dan kerikil. Tujuannya jelas untuk meningkatkan kekuatan tanah. Keuntungan dari penggunaan si dynamic compaction ini dia lebih simple dan hemat material. Jadi prinsipnya kita menekan-nekan tanah supaya padat. Nah, ini bentuknya lubang-lubang. Nah, dia bisa, jadi si dynamic compaction itu ada beberapa tingkatan. Jadi kalau dia dangkal yang harus dipadatin, ya udah pakai dynamic roller aja. Makanya kalian kalau pernah lihat pembangunan jalan, maka suka ada lihat alat yang bolak-balik, ya. Itu namanya dynamic roller. Tujuannya adalah untuk memadatkan tanah. Itu salah satu metode pemadatan dinamik atau dynamic compaction. Itu kalau tanahnya dangkal. Kalau yang dipadatinya lebih dari 1 meter, maka sudah harus menggunakan metode yang lain. Bisa rapid impulse compaction, deep compaction, maupun deep fibro compaction. Ya, jadi disesuaikan dengan kedalamannya. Nah, ini kalau rapid impulse compaction, dia bisa sampai 9 meter. Kalau deep dynamic compaction 14 meter. Deep fibro compaction bisa 25 meter gitu ya. Jadi tergantung dari berapa sih kedalaman tanah yang harus kita padatin. Lalu polanya. Jadi kan lubang-lubang tadi. Nah, itu biasanya polanya itu 4 ini, 1 2 3 4. Nah, kalau jaraknya lebih dari 2 meter, misalkan 2,5 meter, maka harus ada satu di tengah. Kalau 3 meter juga sama. 1, 2, 3, 4, tengah. Jadi kalau ini real di lapangannya, 1, 2, 3, 4, tengah. 1, 2, 3, 4, tengah. 1, 2, 3, 4, tengah. Dia. Jadi tergantung dari jarak antar pemadatannya. Jadi itu ya, tipikal teknik perbaikan tanah. Sudah kita bahas ada 2, ada chemical dan mechanical. Di chemical, prinsipnya adalah masukkan bahan kimia ke dalam tanah. Bisa dengan metode growting, DCM, deep cement mixing, maupun CFG, cement fly ash gravel. Di metode mechanical, titik beratnya adalah penggunaan alat untuk memperbaiki tanah. Bisa fibro flotation, memasukkan alat, kemudian kita getarkan biar padat. Bisa fibro replacement atau stone column, jadi dia memadatkan sekaligus mengisi lubang itu dengan gravel sehingga akan terbentuk tiang kolom. Yang berikutnya adalah dynamic compaction, jadi memadatkan tanah dengan alat ya, dipukul-pukul. Jadi kalau gampangnya kalian kalau mau praktek, kalian pukul-pukul aja tanah di sekitar kalian. Nah, maka tanah itu akan menjadi padat. Itu prinsipnya seperti itu. Tuh. Nah, si dynamic compaction ini juga macam-macam, disesuaikan dengan berapa sih kedalaman tanah yang akan kita padatkan. Kalau cuma 1 meter bisa pakai roller ya. Makanya kalian suka lihat di proyek jalan ada alat yang bolak-balik lah, itu sedang memadatin tanah. Tapi kalau dia semakin dalam maka tidak bisa, maka harus menggunakan metode tadi, ada deep compaction, deep fibro compaction dan sebagainya. Berikutnya adalah drainase atau drainage, yaitu memanfaatkan sistem drainase pada tanah. Ada 2. Jadi ada preloading plus PVD, ada vakum. Nah, yang pertama akan dibahas adalah metode preloading plus PVD. Jadi preloading ini kalau diartikan kan pra-pembebanan. Buat kalian memahami prinsip preloading seperti ini. Jadi inti dari tanah
Jadi tanah semakin padat kan semakin bagus nih. Nah, biar padat dia itu kan harus menghilangkan void atau rongga yang ada di dalamnya. Bisa yang dihilangkan adalah udaranya atau airnya. Nah, ambil contoh kalian cuci baju. Bajunya banyak. Lalu kalian capek kalau meres satu-satu kan. Maka biasanya apa yang kalian lakukan? Kalau kalian nggak punya mesin cuci, kalian injak baju itu. Nah, maka tanahnya akan keluar. Kalian membebani si baju yang kalian cuci dengan badan kalian. Sama, itu prinsipnya yang digunakan pada preloading. Jadi kita membebani tanah dengan material, tujuannya adalah untuk memadatkan si tanah itu sendiri. Gitu. Jadi preloading prinsip itu seperti itu. Jadi kalau tadi preloading kalian udah ada bayangan ya. Bayangannya kalian cuci baju aja. Kalian mau mengeluarkan air di baju yang kalian cuci, kemudian males meres, kalian injak aja bajunya, airnya akan keluar. Sama prinsipnya. Nah, biar keluar kalau di tanah itu airnya diapain? Dipasang yang namanya vertical drain. Kita kasih jalan untuk air dari tanah itu keluar. Ini adalah alat. Nah, ini cara masang. Yang pertama kita pasang PVD-nya dulu dengan menggunakan alat. Nanti kalau sudah sampai kedalaman yang diinginkan kita potong. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah PVD vertical drain yang sudah dipasang di tanah. Jadi prinsipnya gitu ya. Tadi kita pasang si vertical drain. Nah, kalau sudah terpasang, atasnya kita kasih layer, bisa dari pasir. Kemudian baru di atasnya kita bebani, preloading gitu. Itu adalah metode kombinasi dari preloading dan PVD. Jadi, penggunaan metode preloading dan PVD ini akan sulit dilakukan jika tanah di proyek kalian tanahnya lunak. Ya, jadi kalau tanah lunak dibebani, maka kalian bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Sekaligus metode ini juga sulit dilakukan jika kalian sulit menemukan material yang bagus untuk urugannya ini, untuk urugan di atas vertical drainnya itu. Nah, maka metode berikutnya yang dapat dilakukan adalah metode vakum. Jadi metode drainase yang kedua adalah metode vakum. Nah, metode vakum ini nanti akan dijelaskan langsung oleh praktisi yang menggunakan metode ini dalam penanganan tanah di proyek. Jadi nanti akan saya infokan berikutnya pelaksanaan kuliah tamu dari praktisi langsung dari proyek. Jadi beliau akan bercerita bagaimana sih penanganan metode vakum di proyek tersebut. Ya, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif bagi kalian. Jadi sebagai penutup pada materi hari ini, kalian tahu bahwa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode perbaikan tanah itu dapat ditentukan yang pertama dari jenis tanahnya. Apakah dia butir halus atau butir kasar. Kemudian yang kedua adalah area atau kedalamannya. Kemudian lingkungannya, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan material itu. Kemudian berikutnya adalah ketersediaan SDM. Yang terakhir adalah ekonomi. Ya, jadi dari hari ini kalian sudah belajar bahwa tipikal jenis perbaikan tanah itu setidaknya dikelompokkan menjadi 3, chemical, mechanical, dan drainage. Untuk chemical itu prinsipnya masukkan bahan kimia ke dalam tanah, bisa dengan cara grouting, BCM, deep cement mixing, maupun CFG, cement fly ash gravel. Kemudian metode mechanical, titik beratnya pada penggunaan alat berat untuk meningkatkan soil properties dari tanah. Metodenya bisa vibroflotation, memasukkan alat ke dalam tanah, kemudian kita getarkan hingga tanah itu padat. Yang kedua, vibro replacement atau stone column, yaitu kombinasi antara vibroflotation, saat kita memasukkan alat, kemudian kita getarkan, kita juga memasukkan kerikil atau gravel, sehingga akan terbentuk kolom batu. Kemudian yang metode ketiga dari mechanical adalah dynamic compaction, memadatkan tanah dengan cara memukul tanah. Itu disesuaikan dengan kedalamannya. Kemudian berikutnya adalah metode drainage atau drainasi dari tanah. Yang pertama adalah preloading dan PVD kombinasinya ya. Jadi kita pasang vertical drain, kemudian di atasnya kita kasih sand layer, baru di atasnya dikasih preloading atau bebanan. Kemudian berikutnya adalah vakum. Untuk vakum nanti akan diterangkan langsung oleh praktisi yang menerapkan metode ini di proyeknya gitu. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.